Namaku Arkan, mahasiswa semester 5 di kampus. Saat itu, aku menjadi panitia inti acara tahunan kampus yang mengharuskan kami menginap semalam untuk persiapan gladi bersih. Gedung yang kami pakai adalah gedung lama, sebuah bangunan 3 lantai yang sebenarnya sudah jarang digunakan. Cat dindingnya pun sudah mulai mengelupas. Bahkan di beberapa ruangan penerangannya mati. Ada satu bagian lorong yang cukup panjang dan lampu di sana pun tidak terang, alias remang, dan membuat suasana agak seram. Awalnya semua terasa biasa. Kami masih bercanda sambil menyusun rundown sampai kira-kira jam 2 pagi. Karena terlalu capek, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat di aula lantai 2. Panitia yang cowok, ada aku, Raka, Dimas, dan Nino, tidur berjejer memakai sleeping bag di luar ruangan aula. Sementara panitia yang cewek berada di dalam aula. Tak butuh lama, karena sudah kelelahan, kami semua tertidur. Sampai sekitar jam 3 pagi aku terbangun. Bukan karena gangguan suara, tapi karena terlalu sunyi. Iya, ketika aku bangun, rasanya tak ku dengar suara apapun. Teman-temanku terlihat terlelap tidur. Kulihat ke sekitar, lampu aula mati. Hanya cahaya remang dari lorong yang masuk lewat kaca pintu yang cukup menerangi. Biasanya kalau aku tidur, memang aku selalu menyalakan musik atau apapun itulah. Aku lebih nyaman tidur dengan keadaan mendengarkan musik. Namun karena ini terlalu sunyi, aku agak kesulitan. Namun aku coba pejamkan mataku lagi sampai dari kejauhan aku mendengar suara orang yang berjalan. Dan suara langkahnya semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu aula. Lalu terdengar ketukan. Setelah itu, ku dengar seperti ada yang membuka pintu. Kontan aku langsung terbangun dan
melihat ke arah pintu aula. Ketika aku lihat, pintu aula terbuka. Terbuka tidak lebar, dan sepertinya orang yang tadi jalan sudah masuk ke dalam aula. Aku pun keluar dari sleeping bag untuk memastikan siapa yang masuk ke dalam aula, karena di dalam aula ada teman-teman perempuanku. Takutnya orang asing atau tidak dikenal yang berniat jahat. Sampai depan pintu aula, aku coba mengintip ke dalam dan tidak ada siapa-siapa. Hanya teman-teman perempuanku yang terlihat sudah tertidur pulas. Aneh. Aku coba menyorot beberapa ruangan sudut di aula itu memakai senter. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali keluar dan menutup pintu aula, dan memutuskan untuk kembali lagi ke sleeping bagku di luar. Dan ketika aku berjalan menuju ke arah sleeping bagku, siapa tuh? Di ujung lorong aku melihat seseorang yang berdiri membelakangiku. Rambutnya terurai, panjang. Seorang perempuan. Mungkin salah satu dari temanku. Ternyata aku tidak salah dengar. Karena memang ada orang di situ. Hei, kemana ke toilet? Tanpa menengok, dia mengangguk. Dia lalu berjalan di lorong itu dan berbelok ke arah toilet. Aku kembali ke dalam sleeping bag dan bersiap untuk tidur lagi. Dari jauh ku dengar suara air yang disiram ke lantai dari arah toilet di ujung lorong. Beberapa kali ku dengar. Lalu setelah itu hening kembali. Aku sempat menunggu orang itu kembali ke aula. Karena hanya melihat dari belakang dan rambutnya diurai, aku sebenarnya tidak tahu itu temanku yang mana.
karena beberapa memang rambutnya ada yang panjang dan ada yang sejak tadi bahkan diikat. Aku menunggu dia kembali. Tapi kok gak balik-balik ya? Agak khawatir. Aku kembali membuka sleeping bag dan bangkit, lalu menengok ke arah lorong. Dan ketika aku lihat ke arah lorong, astaga! Perempuan itu terlihat berdiri di tengah lorong dan masih dengan posisi membelakangiku. Hei, ngapain sih di situ? Buruan tidur, udah malam. Besok harus bangun pagi, siap-siap. Itu siapa sih? Hei. Dia tidak merespon sama sekali. Hei. Sampai akhirnya perlahan kepalanya mulai menengok ke arahku. Dan ketika dia berbalik, astaga! Wajah perempuan itu ketika terlihat olehku wajahnya rata. Iya, tidak ada mata, hidung, mulut. Muka perempuan itu rata. Dia menengok terus ke arahku, lalu badannya mulai berbalik. Kontan aku langsung masuk ke dalam sleeping bag, menutupi semua badanku. Jelas itu bukan manusia. Lalu tiba-tiba aku merasa ada yang menginjak dadaku. Iya, terasa seperti dua buah kaki menginjak dadaku dan aku merasa ditindih. Aku mulai sesak. Aku coba berontak menggerakkan seluruh badanku. Sampai aku coba gerakan sekuat tenaga sambil berdoa di dalam hati. Aku segera membuka sleeping bagku. Sosok itu sudah tidak ada, dan aku coba bangunkan sleeping bag yang ada di sebelahku, temanku. No, bangun, no. Nino, no, bangun, no. No, bangun, no. Apaan sih? Kenapa sih?
No, buruan buka sleeping bag, no. Gue ngeliat setan, no. Asli gue ngeliat setan. Hah? Setan? Setan apaan? Ngelindur lu. Mimpi kali. Enggak, gue ngelindur, ini nyata banget, no. Buruan buka sleeping bag lu, no. Gue ngeliat setan muka rata, no. Mendengar itu, Nino langsung membuka sleeping bag-nya dengan perlahan sambil berkata, Oh, kayak gini. astaga, ketika ku lihat yang di dalam sleeping bag itu bukan Nino, tapi sosok dengan muka yang rata. Aku berteriak sejadi-jadinya, menutup mataku, sampai akhirnya teriakanku membangunkan teman-temanku yang lain. Dan aku pun disadarkan oleh teman-temanku yang menepuk bahu pipiku dan menyuruhku beristighfar. Astagfirullah. Setelah cukup tenang dan membuat kegaduhan, temanku bilang, jangan dulu cerita apa-apa. Nanti saja ceritanya jika hari sudah siang, atau mungkin kalau acara sudah selesai. Singkat cerita, acara pun berjalan lancar dan selesai. Beberapa hari kemudian, ketika kumpul kembali, barulah aku ceritakan apa yang kulihat saat itu di gedung aula. Salah satu temanku bilang, memang dia pernah mendengar mitos hantu muka rata di gedung itu. Tapi dia pikir ya hanya mitos. Namun ternyata benar adanya. Dan aku melihatnya. Sejak saat itu, aku tidak berani untuk ke gedung itu jika malam hari, apalagi dalam kondisi sendirian. Beberapa kali gedung itu masih dipakai, tapi memang tidak direkomendasikan untuk berada di gedung itu hingga malam atau bahkan menginap di sana. Mitos di setiap tempat pasti ada saja. Ada yang tahu sejarahnya seperti apa, ada juga yang tidak. Dan aku lebih memilih untuk tidak tahu apa-apa dan tidak mau cari tahu. Melihatnya sekali saja sudah cukup dan tidak mau lagi.